Selamat pagi anak-anak. Selamat hari Natal ya. Bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama beribadah kembali bersama Lause Helen dan juga Lause Jeff. Anak-anak semua sehat ya? Kabarnya gimana? Anak-anak baik? Bersukacita? Puji Tuhan. Kemarin kita adakan apa? Sekali lagi apa? Bener banget. Natal. Tuhan Yesus lahir ke dunia menjadi manusia untuk menebus kita semua, Lause Helen, dan juga anak-anak dari dosa. Mari anak-anak kita mau bersukacita bersama-sama kita memuji Tuhan. Ding dong ding. Yuk anak-anak bangkit berdiri ya, ikutin gerakan Lause Helen. Lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Ding dong ding, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Lonceng berbunyi, Yesus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Ding dong ding, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Lonceng berbunyi, Yesus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Ding dong ding, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Anak-anak, sekarang kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, ikuti Lause Helen berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, Tuhan sudah mengasihi kami, dan memberikan Yesus pada kami. Tuhan, hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami boleh duduk diam, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia untuk Lause dan anak-anak semua. Itu berarti Allah telah menepati janjinya pada kita semua manusia yang berdosa untuk menyelamatkan kita supaya kita tidak lagi dihukum pada hukuman maut. Anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita siapkan hati kita mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau pujikan seorang anak telah lahir. Di
penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami mengerti firman-Mu pada saat ini. Berkati Lose Natali yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, saat ini mari Lose Natali mau ngajak anak-anak untuk membuka Alkitab yang diambil dari Injil Lukas 2 ayat yang ke-25 sampai 32. Ayo, anak-anak yang sudah bisa membaca, ambil Alkitabnya, dibuka Lukas 2 ayat yang ke-25 sampai 32. Lose Natali tunggu. Lukas 2 ayat yang ke-25 sampai 32. Kalau sudah menemukan, Lose Natali akan bacakan bagi anak-anak semuanya. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Anak-anak, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema, Tuhan menepati janjinya. Kalau berbicara tentang janji, anak-anak tahu enggak apa sih itu janji?
Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu enggak? Apa itu janji? Nah, Rasul Natali kasih tahu kalau anak-anak ada yang enggak tahu atau tahu-tahu loh, tapi apa ya? Mau ngomongnya susah. Rasul Natali kasih tahu, janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu bagi orang lain. Jadi janji itu adalah sesuatu yang diucapkan dan harus dilakukan atau ditepati. Nah, anak-anak kalau ngomong-ngomong tentang janji, Rasul Natali punya kenalan seorang anak yang bernama Marlon. Kita mau lihat apa sih yang terjadi sama Marlon? Anak-anak, ini adalah Marlon. Wajah Marlon lagi murung. Dia lagi sedih karena dia tidak punya teman bermain. Marlon sudah berkali-kali minta papa nemani dia bermain. Papa jawabnya iya, tapi gak pernah papa akhirnya mau main dengan Marlon. Bahkan papa janji mau main dengan dia sudah berkali-kali, tapi tak pernah ditepati. Hari ini Marlon mau ajak papa lagi mau ajak temani Marlon main Papa, temani aku main dong. Papa kan udah janji mau temani aku main. Iya, nanti papa pasti temani kamu main. Papa ini lagi sibuk, papa janji deh, beneran papa janji nanti main sama kamu. Oh, papa nih, iya, janji-janji, tapi tak pernah ditepati. Marlon jadi kesel sama papa. Kamu ini cerewet sekali. Gitu aja kesal sama papa. Ya iyalah, kesal sama papa. Papa tuh janji berkali-kali tak ditepati. Anak-anak manusia bisa ingkar janji, nggak menepati janji. Tapi hari ini Rasul Natali mau kasih tahu bahwa Tuhan yang kita percaya itu tidak pernah ingkar janji. Ia selalu menepati janjinya. Anak-anak, di dalam Alkitab Perjanjian Lama, pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan berjanji mengirimkan seorang juru selamat. Tuhan tepati loh. Yesus Kristus hadir, lahir di dalam dunia menjadi juru selamat. Bukan hanya untuk orang Israel, tetapi juga untuk setiap kita, manusia berdosa. Tuhan menepati janjinya kepada umatnya. Dan hari ini Rasul Natali juga mau kasih tahu ada seorang bapak yang diberikan janji oleh Tuhan. Ia akan melihat sang juru selamat. Anak-anak, pada waktu itu keadaan orang Israel sedang berada di bawah penjajahan bangsa Romawi. Orang Israel menderita, orang Israel menanti-nantikan janji Tuhan, yaitu siapa? Juru selamat itu, untuk datang dan menyelamatkan mereka. Ketika orang Israel sedang menantikan sang juru selamat, ketika orang Israel sedang menunggu-nunggu, selama itu Tuhan terasa diam, tidak berbicara. Tapi Tuhan berjanji kepada seorang bapak yang bernama Simeon. Ia berjanji bahwa Bapak Simeon tidak akan meninggal sebelum ia melihat sang juru selamat. Benar enggak ya? Tuhan tepati janjinya enggak ya sama Bapak Simeon? Yuk kita sama-sama lihat. Apakah Tuhan itu menepati janjinya enggak sama Bapak Simeon? Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran,
Menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Percayai Tuhan di tengah-tengah situasi apapun yang kita alami, karena Tuhan itu selalu menepati janjinya. Sekarang kita mau ayat hafalan. Lukas 2 ayat yang ke-30. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Sekali lagi ya. 2, 3. Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Kita berdoa, kita mohon supaya Tuhan memberikan kita hati yang terus percaya dan mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini Tuhan sudah memberkati kami melalui firman-Mu. Tuhan, tolong berikan kami hati yang terus percaya dan mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengah situasi saat ini, ketika kami tidak bisa keluar rumah secara sembarangan, kiranya Tuhan Engkau yang jaga, Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang tolong lindungi kami, Tuhan juga yang boleh pimpin kami di tengah-tengah situasi saat ini. Tuhan, kami mau terus mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, saat ini kita juga memberikan persembahan. Mari kita mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Anak-anak bisa kumpulkan uangnya di dalam amplop. Lalu pada waktu sekolah minggu di gereja, anak-anak bisa membawa amplop itu ke gereja. Atau anak-anak juga bisa minta orang tua untuk mentransferkan persembahan ke nomor rekening gereja yang ada di bawah ini ya.
Oke, kita mau pujikan beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan melalui Papa dan Mama. Tuhan, saat ini kami telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, ibadah sekolah minggu sudah selesai. Anak-anak jangan lupa mengerjakan aktivitas ya. Tutorial aktivitasnya bisa anak-anak lihat di kolom deskripsi. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Bye-bye.